Ini nanti video tentang Raja Kolo Cokro ini kan akan ditonton orang banyak ya Bang. Nggih. Jika teman-teman yang mau belajar Raja Kolo Cokro, Bukan belajar aja kok, patrap. Patrap ada nggak persyaratan khusus Pak Tan? Karena ada yang mengatakan bahwa kalau ingin mendapatkan ini harus melek sekian hari, harus puasa sekian hari. Pertanyaannya, kalau sudah melek dengan puasa, apa kira-kira ilmu itu tanpa dipahamkan, tanpa diwedar, orang itu tiba-tiba paham toh? Malah ngantuk, malah awake kuru, Tambah kering Pak. tambah gering niku sing mesti. Jadi ilmunya nggak dapat, penyakitnya malah numpuk. Masa sudah diuraikan semudah ini kadang-kadang bisa. Makanya kita jangan pernah menafsirkan yang aneh-aneh. Ya, di sini itu sifatnya bukan mengajari tapi belajar bersama untuk memahami sesuatu yang belum kita pahami. Gitu loh. Lah ukurannya bukan enom utawa tuwa. Jadi nggak ada kata-kata terlambat. Mendingan kita terlambat daripada tidak sama sekali. Gitu loh. Belajarnya ilmu kok mergo umure urung 40 dina, urung wayahe. Lah wayahe kapan? Nunggu. Nanti kalau kamu sudah mencapai umur 45 ke atas, lah yang ngomong umurnya sudah 55 sampai 60 tahun. Yang diajar umur 20 tahun. Coba bayangno. Untuk mencapai 45 butuh waktu 25 tahun. Setelah umur itu sudah sampai ya ditentukan gurunya wis modar sik. Baru untuk ilmu. Terus sampai kapan orang itu bisa mendapatkan ilmu itu? Yang diajar juga begitu. Belum mencapai itu karena dia sudah merasa lama bergurunya. Terus ngomongnya ngalor ngidul, bingung sing diajar meneh, bingung sing takon meneh. Kok ditakoni padha meneh. Urung wayahe. Nek awakmu urung umur 50 mergo rumangsa isih enom. Diperkirakan aku umur 40. Dia ini umur 20. Kalau umur 50 berarti aku umur 70 mungkin aku wis mati. Jadi urung sempat nyampe no, mati meneh. Muridnya ngono meneh. Nah, akhirnya terjadi seperti ini nih loh. Akhirnya pemahaman yang sebenarnya belum paham, belum gamblang, dengan waktu yang ditentukan itu rata-rata belum mencapai waktu yang ditentukan, gurunya sudah pada mati. Akhirnya tidak ada ilmu yang terbuka. Itu. Makanya aja kaget nek Jawa iki maju mundur kayak bungkang iki aja kaget. Ini loh. Tanya, ilmu iku nek apik mesti nyebar. Nah piye lah nyebar wong gurune yo kaken pola. Makanya walaupun belum saatnya tak sampaikan supaya kalian semua itu paham. Dikala nanti ditanya tentang Jawa, tentang ajaran Jawa itu paham dan bisa menyampaikan. Ya begitu loh. Jadi supaya mudah dipahami, kalau memahami sudah enak, sudah cocok. Ya apa saja kalau sudah enak, sudah cocok, biasanya enggan untuk melepas. Gitu. Nah kenapa sekarang kok lepas-lepas? Ya itu tadi masalahnya. Gara-gara sing ngulang karo sing diulang. Mungkin sing ulang ya ora paham, sing diulang urung paham. Jadi antara ora paham karo urung paham iki dadi siji. Tapi wis sok-sokan do ngomong paham, maka rusaklah ajaran-ajaran Jawa yang adiluhung, yang edipeni. Ini. Makanya saya tetap ngotot ya gitu. Sesuai dengan apa yang saya pahami, saya sampaikan. Nggak perlu menunggu umur. Nggak perlu. Dan saya tidak membatasi ini ilmu tua, ilmu nom. Ora ono ilmu tua, ilmu nom. Semuanya ilmu itu sama, ilmu itu pencerahan. Yang penting kita cerah, kita paham, ya sudah. Nah tinggal kita untuk memahami dari apa yang sudah menjadi pencerahan itu, kok kamu salah gunakan. Itu hak kamu masing-masing dan efeknya atau karmanya juga akan kamu dapatkan
masing-masing. Yang penting saya sudah menyampaikan apa yang pernah saya pelajari dan pernah disampaikan oleh guru saya. Apalagi tentang Raja Kala Cakra, ya. Saya ingatkan, seandainya ini nanti walaupun nggak hafal sudah paham, sudah kemarin saya ibaratkan, di saat padi sudah menguning dan berisi, pasti dia akan merunduk. Kok semakin tua, semakin berisi, kok ndangar, berarti ya sampean kabeh ku wong kakean cocot. Ibaratnya gendong ngowos. Ya, karena ilmu kalau sudah berisi itu makin merunduk. Tapi orang yang mendapatkan ilmu kok malah nang warung-warung no kopi ngopros, no dalan-dalan medar. Berarti ikulah bukti nek pari mau pari kopong. Gitu. Nah, ini belajar itu bukan untuk ngguroni wong liya, bukan. Belajar untuk pemahaman kita sendiri. Lah paling tidak nanti kita amalkan pada orang lain dikala ada orang membutuhkan. Gini kok orang butuh kok sampean wis ngopros, berarti yo ketok gabuke. Ketok koponge. Gitu. Monggo. Nah, ini nanti video tentang Raja Kala Cakra ini kan akan ditonton orang banyak ya Bang. Yeah. Jika teman-teman yang mau belajar Raja Kala Cakra, bukan belajar aja kok, patrap. Patrap ada nggak persyaratan khusus Pak Tan? Ya persyaratan khusus ya datang ke sini. Yang kedua itu melatih hening, dan paling tidak itu harus paham apa yang harus kita baca. Itu beda dengan manekung. Makanya saya tadi kan ngomong metode untuk mencapai titik puncak atau titik pusat dari ilmu kasunyatan atau kepercayaan itu banyak metodenya. Ya, tapi metode-metode itu hanya untuk melatih jiwa kita supaya kita tuh bisa hening, neng dan nung. Nah, kenapa ini saya ajarkan patrap Raja Kala Cakra? Karena sebagian besar walaupun belum pernah melakukan, tapi saya lihat sudah banyak yang bisa hening, sudah banyak yang bisa neng, sudah banyak yang bisa nung. Gitu. Ya cuman itu persyaratannya. Jadi saya tidak memaksa mereka harus yakin, tidak. Tapi buatlah kalian semua itu yakin dengan sendirinya. Supaya apa? Supaya keyakinan kamu itu bukan karena saya, tapi karena diri kamu sendiri. Jadi kita itu kalau mau mendapatkan, biasanya ya kita berjuang mati-matian. Contohnya di kala kita tuh kepengen mendapatkan cewek, coba gak terima udan, gak terima panas, gak terima geluduk, karena kepengen mendapatkan dan pengen menunjukkan bahwa saya itu serius. Halangan-halangan itu dilibas kabeh. Nah, apalagi tentang ilmu, apalagi tentang tadi Raja Kala Cakra itu. Begitu. Tapi kan saya tidak memaksa. Harus loh ini, kan bukan begitu. Jadi harus tidak harus itu menurut yang belajar masing-masing. Yang penting sudah saya sampaikan, saya ajak seperti itu. Mau diikuti monggo, enggak ya enggak apa-apa. Gitu loh. Jadi tidak ada tendensi lain apa-apa, karena begitu ini saya sampaikan nanti akan bisa begini, bisa begini. Iya kalau bisa, kalau enggak nanti saya yang bertanggung jawab. Apalagi saya ngomong tentang nanti kamu akan dapat surga, dan kalau tidak kamu akan dibakar di neraka. Melayu kabeh. Nah ya kalau ada surga dan ada neraka, nah kalau enggak kan berarti saya lagi yang bertanggung jawab. Karena saya sudah berani menyampaikan itu. Nah, saya itu enggak berani. Tapi kebanyakan orang yang sudah tahu dan paham tentang patrap Raja Kala Cakra, masalahnya saya sendiri. Setelah saya ini saya patrapkan, keberhasilannya itu di luar dugaan saya malah.
Contohnya gini, seandainya saya itu kepengen mendapatkan 1 kilo beras, malah yang saya dapat 5 kilo. Padahal tujuan saya hanya kepengen mendapatkan 1 kilo. Tapi kenapa dapatnya kok 5 kilo? Setelah saya mendapatkan 5 kilo, apakah saya harus heran? Apakah saya harus, wah ini karena saya membaca Raja Cokro? Ya enggak. Lah memang dapatnya segitu, gimana ya tak terima. Nikmati aja. Makanya jangan pernah kita itu bersyukur, lebih baik kita itu menikmati.